Kita masuk dalam materi tanda mula. Ini materi yang ketiga, masih dalam satu modul, yaitu modul tangga nada. Jika kalian sudah membaca modulnya, pasti sudah tahu apa itu tanda mula. Tanda mula itu berfungsi untuk mengawali penulisan notasi balok. Jadi ketika menulis notasi balok itu, kita perlu tahu dulu mau ditulis untuk suara tinggi, wilayah suara tinggi, atau untuk wilayah suara rendah. Nah, kalau untuk wilayah suara tinggi berarti harus pakai kunci G atau kunci treble. Kalau untuk suara rendah berarti dengan kunci F atau kunci bass. Ya, di sini nanti akan saya perkenalkan sedikit bagaimana menggunakannya. Nah, tanda mula sebagaimana yang sudah ditulis di modul itu dikatakan bahwa tanda mula adalah simbol yang berada di ujung kiri, ya, ujung paling kiri, ya ini ujung paling kiri, ya, sebagai penunjuk wilayah suara nada, ya. Jadi tanda mula atau clef itu sebagai penunjuk wilayah suara nada. Nah, jadi nanti harus paham, harus tahu dulu mau menulis untuk melodi atau untuk suara bass. Nah, kalau pemain gitar bass itu pasti akan membaca di sini. Nah, kalau penyanyi perempuan itu bacanya ini, itu. Penyanyi laki-laki bacanya juga ini, gitu. Ya, itu seperti itu. Lebih mudah kita menghafalkannya seperti itu. Nah, tanda mula ini akan saya terangkan sedikit saja untuk pengetahuan. Nanti selebihnya kita lanjutkan secara meeting supaya lebih paham. Baik, untuk kunci G, ya, ini namanya kunci G, ya. Ini kunci G atau treble, yang ini kunci bass. Kelas 7 kemarin juga sudah diberitahu, ya. Kemudian posisi nada untuk masing-masing tanda mula, ya. Di sini saya beri contoh dulu dengan nada C, ya, paling gampang, ya. Nada C kalau di kunci di tanda mula, ya, atau di clef kunci G, C di sini C normal. Nah, ini C normal. C normal di kunci F adalah di sini. Nah, sama-sama ini C normal. Hanya ini di kunci G wilayah suara tinggi, yang ini kunci F suara rendah, wilayah suara rendah. Nah, untuk nada D di sini. Di kecilnya berarti di sini. Karena dia lebih tinggi kan? Dari C ini ke sini D. Ini juga ada. Dari sini ke sini tinggi. Wilayah A ini A berarti juga naikkan saja. Berarti ini D, E, F, G, A. Berarti A-nya di sini. Bunyinya sama. Sama bukan? Nah, seperti itu. Mudah kok. Asal kita tahu, mau memperhatikan, pasti paham. Kemudian kalau misal ini C, ya, C normal, kemudian mau menuliskannya, kalau G besar di mana? Berarti kan lebih rendah dari C tengah. Kita turunkan, ini C, berarti kalau mundur B, A, G. Nah, berarti posisi G-nya di sini kalau yang kunci bass. Ya, sama kan? Ya, suaranya sama. Nah, posisi F yang lebih rendah lagi, berarti ini G, berarti turun lagi ini F. Berarti F-nya juga di sini lebih rendah, kan lebih rendah. Nah, sama. Ya.
tidak ada yang sulit, semuanya mudah ya. Ini posisi C tengah, ini D kecil ya atau C normal ya. Ini posisi A kecil ya, ini G besar dan ini F besar. Seperti itu, tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Tinggal hafalkan saja, diurutkan. Setiap garis, setiap spasi itu punya nadanya sendiri-sendiri. Gitu. Baik. Kemudian kita akan belajar satu clef lagi. Nah, untuk yang G, kunci G dengan kunci F sudah paham ya. Seperti itu penulisannya. Nanti untuk lebih paham lagi kita bisa lakukan meeting. Sambil saya jelaskan menghadap seperti ini. Jadi nanti kalian lebih paham. Nah, di sini ada satu lagi, ini yang sering digunakan, tapi bukan untuk suara manusia. Ini untuk alat musik. Ini khusus untuk alat musik biola alto. Ya, khusus untuk biola alto. Itu pemainnya seperti memainkan alat musik dengan membaca notasi seperti ini. Ini namanya kunci atau clef C, tanda mula C ya, atau clef C. Ini tanda mulanya C. Nah, seperti itu ya, clef C. Nah, kenapa disebut clef C? Karena begini, perhatikan ya. Ketika kunci G dikunci tabel ini, kita menuliskan C normal di sini. Di kunci bass, kita menuliskan C normal ada di sini. Betul? Ya. Maka kunci C ini spesial. Dia C-nya ada di tengah. Nah, ini C tengah. C normalnya. Ya, sama seperti tadi. Nah, ini C tengahnya, ini C normalnya. Sama-sama C normal. Nah, C normal. Ya, oke. Ini C normal. C normal, ini C normal, ini juga C normal. Sama, hanya beda posisinya. Nah, kemudian kalau kita tinggal kita urutkan juga. Tadi ini D, C. Ini tadi D kan, di sini ini D. Ya berarti kan kita naikkan satu saja. Nah, ini D. Suaranya sama. Nah, sama kan suaranya? Nah, kemudian ini A. A kecil. Sama. D. Kita naikkan. Ini D, E, F, G, A. Suaranya sama. Suaranya sama. Ini juga sama. Berarti tadi C di sini kan, ini kan lebih rendah dari C normal di sini. C, B, A, G. Nah, ini G-nya. G besar. F besarnya tinggal turunkan satu langkah. Ya. Nah, ini seperti itu. Oke. Seperti itu yang namanya tanda mula. Jadi nanti kalau disuruh menuliskan, tuliskan tangga nada C mayor menggunakan tanda mula kunci C. Ya sudah, tuliskan saja tangga C. Ini D. Kemudian kita tinggal tuliskan E, F, G, A, B, C. Nah, ini seperti itu ya, mudah. Oke, demikian dari saya untuk tanda mula. Jika ada pertanyaan dan yang lain bisa tanya jawab melalui WhatsApp, grup WhatsApp, dengan men-screenshot apa yang menjadi kesulitan
kemudian tag nama Pak Ardi. Nanti besok akan diadakan live meeting tentang pembelajaran ini. Terima kasih.